Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ya. Silakan dibuka halaman 16 ya. Halaman 16. Qala al-musannifu rahimallah wa yakuna muta'ammilan ay wa an yakuna muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhasi. Dikasih makna ya, nanti tak suruh baca ya. Wa yakunu, dan hendaklah, wa yakuna ay wa an yakuna, dan hendaklah orang yang mencari ilmu itu muta'ammilan ya. Muta'ammilan, banyak berfikir ya. Muta'ammilan, banyak berfikir ya. Udah ketemu belum? Udah. Halaman 46 ya. Halaman 46. Udah ketemu? Kalau ngaji itu dikasih tanda, dikasih tanggal, pinggirnya dikasih catatan. Wa yakuna, udah ketemu? Masih? Mas, udah ketemu belum? Udah. Wa yakuna, pulpennya mana pulpennya? Bawa pulpen kan? Ah, dikasih makna. Wa yakuna, dan hendaklah ia ya, orang yang mencari ilmu, muta'ammilan, orang yang banyak berfikir ya, berangan-angan, berfikir ya. Mustafidan, mengambil faedah. Fi jami'il awqati, di dalam seluruh waktu-waktu ya, seluruh waktu ya. Wal ahwali, dan seluruh keadaan. Min jami'il ashkhasi, dari seluruh ashkhas ya, seluruh individu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu, hikmah. Al hikmatu, hikmah itu dhalatul mu'min. Dhalatul mu'min, perkara yang hilang dari orang mukmin, yang harus dicari maksudnya ya.
Ainama di mana saja wajada ia menemukan ha menemukannya, ha itu nya artinya ya, menemukannya hikmah tadi. Akhadha maka ia mengambilnya ya. Nah, adab berikutnya ya terkait dengan masalah mencari ilmu ya. Adab yang harus dijaga pada pertemuan kali ini disebutkan oleh musannif, yaitu antusias ya. Antusias di dalam mencari faedah ya. Jadi seorang mahasiswa ya atau santri ya atau seorang muslim itu harus punya greget ya, antusias, semangat ya, di dalam mencari faedah ya, istifadah, mencari faedah. Jadi apa saja yang itu bermanfaat hendaklah dicatat ya. Gagasan apa saja yang itu bermanfaat bisa dipakai ya. Pelajaran apa saja yang itu mendatangkan maslahat ya bisa diambil gitu. Dan itu fi jami'il awqati ya, pada setiap waktu ya. Jadi seluruh waktu gunakan untuk istifadah. Wal ahwali dan seluruh keadaan. Min jami'il ashkhasi dari semua orang ya. Jadi kita bisa mengambil faedah dari seluruh waktu kita. Kita sama-sama diberikan waktu 24 jam ya. Kenapa yang satu bisa mencapai target hafalannya kok selesai, yang satu kok tidak selesai? Ini salah satu masalahnya enggak memanfaatkan waktu ya. Waktunya habis dipakai keluyuran, dipakai bermain ya, dipakai santai-santai, dipakai hura-hura ya. Jadi usianya hilang begitu saja. Usia itu kan waktu ya, usia itu adalah waktu plus kesempatan, itu usia ya. Jadi kalau waktu dan kesempatannya hanya dipakai nongkrong, ngobrol ya, yang nggak ada manfaatnya, ya usia itu berlalu ya, berlalu dan akan menjadi hisab ya. Jadi pertanyaan hisab besok hari kiamat itu masalah waktu ya. Untuk apa waktu muda dihabiskan ya kan? Untuk apa usia dihabiskan? Bahkan 50% itu pertanyaan hisab ya kan? Hari kiamat itu tentang waktu ya. Kan 4 itu ya, tentang ilmu ya. Sudahkah diamalkan, tentang harta dari mana dan kemana dipakai itu harta, tentang usia ya kan, dihabiskan untuk apa, dan masa muda. Nah ini masa muda ya kalian ini, usia-usia produktif, usia-usia kuliah itu masa muda. Apakah hanya untuk gaya-gayaan aja kuliahnya ya, sekedar gengsi atau sekedar punya status di Instagram pernah kuliah, atau memang waktunya itu betul-betul produktif ya, dimanfaatkan ya. Dengan apa tadi? Istifadah. Istifadah itu maksudnya kalian bisa baca ya, dibaca buku, atau kalau megang HP ya, membaca ya, buku-buku elektronik ya, sekarang kan mudah diakses ya. Kalau nonton yang bermanfaat ya, belum bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, bisa lewat YouTube, bisa lewat temennya, bisa lewat kursus, banyak sekarang. Belajar bahasa Arab, ada waktu ketimbang nonton game ya, tonton kursus bahasa Arab, sekarang juga gampang ya. Jadi semua apa bisa kita lakukan sekarang ini ya, bisa belajar online, bisa belajar offline ya. Itu
kesempatan yang sangat terbuka hari ini ya. Cuman kebanyakan manusia itu suka hiburan ya. Jadi kebanyakan hiburan dan kebanyakan waktu luang ya, santai-santai, yaitu yang menyebabkan penuaan dini ya. Tambah usia tetapi tidak tambah ilmu ya. Wal ahwali, dan dalam segala keadaan ya. Keadaan apa saja ya. Ustadz sakit nggak bisa masuk kuliah, lah kan sekarang bisa online kuliahnya ya kan. Jadi artinya kalau toh nggak bisa kuliah nanti bisa titip temennya ya, nanti apa yang disampaikan oleh dosen tadi ya. Apalagi sekarang ada media online offline, jadi nggak ada alasan juga sekarang ya. Kenapa nggak kuliah? Macet katanya. Ya memang Bogor ini macet atau hujan. Ya memang namanya kota hujan gitu kan. Jadi jangan merasa berat ya, atau jangan merasa terbebani di dalam mencari ilmu. Justru harus dinikmati gitu, istifadah dalam segala keadaan ya. Min jami'il ashkhasi, dari semua orang kita bisa mengambil manfaat dari semua orang. Jadi belajar itu tidak harus dari dosen ya, dari teman juga bisa belajar ya. Belajar dari dosen itu terbatas waktunya, terbatas keadaannya ya. Kalian bisa belajar dengan teman satu kamar, teman satu kelas ya, teman satu grup ya. Banyak belajar itu. Belum bisa bikin PowerPoint ya, mau presentasi nggak bisa, caranya gimana? Nggak ada alasan sekarang, gampang semua, nggak ada yang susah ya. Jadi sekarang orang media pembelajaran itu sudah sangat komplit ya, lengkap. Jadi nggak ada alasan nggak bisa, itu nggak boleh hari ini, haram. Alasan nggak bisa itu haram ya, hari ini ya. Kenapa? Karena fasilitas sudah tersedia ya, apalagi kampus ini menyediakan semua fasilitas ya, wifi gratis ya, ruang kelas, masjid, perpustakaan, iya kan, dosen, semuanya udah tersedia di sini. Media belajar tinggal dimanfaatkan ya secara efektif ya. Jadi mengambil faedah dari siapa saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha akhadaha. Jadi mencari hikmah ya, hikmah yang dimaksud tadi itu ilmu, mengambil manfaat, istifadah ya, itu kayak dhalatul mu'min, barang yang hilang dari tangan orang mukmin ya. Jadi sesuatu yang hilang artinya harus dicari gitu. Dimanapun kalian berada, ambil itu hikmah ya. Dimanapun kalian berada, ambil itu hikmah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Dimanapun kalian berada, cari itu hikmah. Hal yang bermanfaat, catat. Ya kalian sekarang punya buku catatan, kalian punya Instagram, kalian punya Facebook. Jadi kalau kalian mendapatkan hari ini satu manfaat, satu pelajaran, langsung dicatat gitu. Kalian punya buku diare, tulis, catat. Jangan buku diare itu hanya tempat untuk ngeluh ya. Ini sekarang ini kan generasi-generasi Gen Z punya buku diare hanya curhat, ngeluh wae kerjaannya ya. Hari ini listrik mati, hari ini air mati ya. Sungguh tragis nasibku tinggal di asrama. Lah ngapain kayak gitu? Itu namanya mental stroberi, lemes, lenyet ya. Jadi harus berbuat sesuatu. Apa yang bermanfaat hari ini? Catatan kayak gitu tuh nggak bermanfaat. Catatan yang isinya ngeluh ya, isinya memaki-maki atau isinya curhat yang nggak bermanfaat, itu nggak ada manfaatnya. Catatan yang bermanfaat, catat di situ, bukukan bahwa Anda manusia ya yang produktif. Ya, manusia yang mendatangkan manfaat, manusia kuat, tidak lemah, optimis, tidak pesimis. Itu dhalatul mu'min ya. Dimanapun kalian berada, cari ya dan catat. Kemudian tidak hanya dicari, dicatat, dijadikan gagasan, dijadikan motivasi ya.
dijadikan motivasi ya. Itu namanya dhalatul mukmin ya. Jelas ya? Dimanapun itu berada, khud wakilah, dan dikatakan khud, ambil ma, apa yang sofa, yang bersih, wadak, dan tinggalkan ma, apa saja kadaro, yang kotor. Jadi dari hikmah pelajaran yang kalian dapat itu seleksi, yang baik diambil, yang kotor ditinggal. Kalian jalan pulang dari kampus kuliah, kalian melihat ada mak-mak, ibu-ibu gendong jamu, jualan digendong ya, di bawah terik matahari ya, jalannya tertatih-tatih. Kalian lihat, ya Allah, ya Allah, perjuangan seorang ibu demi cari nafkah. Itu kalian belajar di situ untuk melunakkan hati. Kok saya selama ini udah males, boros, minta duit terus ya, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Jadi motivasi gitu. Ini ibu luar biasa, melihat orang buta ya di jalan jualan kerupuk sambil nenteng-nentengin tongkat ya, tak tek ya, sampai malam gitu ya, nggak laku tapi dia sabar. Kita belajar kesabaran di situ. Tidak semua yang kalian pelajari di dalam kelas bersama dosen, tidak. Di jalan kalian bisa belajar ya. Yang baik, tapi ya yang baik diambil. Yang ugal-ugalan, yang kotor jangan diambil. Di jalan lihat tawuran, ikut tawuran ya, nggak boleh. Ditinggal yang kotor ya, yang baik diambil. Nah, dalam sejarah manusia, sejarah peradaban, itu orang yang beriman belajar dari mana saja gitu. Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat ya, bisa terbang dengan angin ya kan, bisa bicara dengan hewan. Nabi Sulaiman mengambil faedah dari burung hudhud, betul nggak? Dalam Al-Quran itu kan, ketika Nabi Sulaiman bersama rombongannya berangkat, ada yang ketinggalan. Ternyata hudhud. Kemana wae hudhud? Ya, ternyata hudhud tadi itu melihat satu kerajaan unik ya, yang dimiliki seorang ratu, yang kaumnya itu menyembah matahari. Wah, ini informasi. Zaman Nabi Sulaiman belum ada Google ya. Jadi belum bisa online Nabi Sulaiman ya. Informasi masih sangat manual. Ditemukan dari mana informasi itu? Salah satunya dari burung hudhud. Diambil manfaat oleh Nabi Sulaiman. Dari siapa tadi? Burung hudhud. Burung hudhud itu tidak terdaftar di UIK ya, bukan manusia. Tapi mendatangkan manfaat diambil oleh Nabi siapa? Sulaiman. Itu. Mengambil manfaat. Bahkan dari hewan pun kita bisa belajar. Ya, kalian bisa belajar bagaimana sebuah komitmen ya. Anjing itu najis, nggak boleh dimakan, tapi kita bisa belajar dari anjing, dari sebuah kesetiaan ya, dari sebuah al-wafa ya, ya. Khidmatnya anjing kepada tuannya. Itu kadang manusia kalah itu, betul nggak? Jadi belajar dari mana saja gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman belajar dari hudhud, dan manusia pertama kali belajar cara menguburkan jenazah itu dari mana? Dari hurab, dari burung apa? Burung apa? Hurab itu? Burung gagak. Iya kan? Ketika terjadi peristiwa pembunuhan Qabil Habil, cara menguburkannya kan nggak tahu dari mana. Burung gagak, menguburkan jasad temannya, dikubur, digali, dia tahu. Jadi Allah telah memberikan panca indera. Jadi salah satu saluran ilmu itu dalam filsafat ilmu itu adalah panca indera. Menggunakan panca indera, mata dipakai membaca, melihat ya, dia akan melihat sesuatu yang bermanfaat ya, sambil berpikir ya, ini gimana ya manusia ya supaya mengurai kemacetan ya di jalan. Orang berpikir kalau gitu, kalau di perempatan orang ya saling balap membalat ya, kepingin cepat-cepat saling mendahului, akhirnya macet, terjadi tabrakan. Dibikinlah lampu merah ya, supaya orang itu bergantian. Nah, itu cara berpikir.
Nah, gimana ya supaya orang sekarang itu praktis ya. Sekarang ada teknologi pakai apa namanya itu ngirim barang melalui apa? Drone ya. Sekarang udah mulai canggih. Langsung ke tempatnya, ke lantai-lantai yang paling atas. Kalau Grab hanya menjangkau yang bawah, ini sekarang udah mulai ada teknologi canggih lagi. Dengan berpikir itu orang punya produk ya. Melihat dia bisa menyerap ya kan. Atau kalau nggak bisa melihat, mendengar. Dia dikasih telinga pendengaran. Nggak punya mata, nggak punya telinga, masih punya isyarat. Jadi banyak sarana untuk belajar hari ini ya. Terbatas Ustaz sekarang orang cacat ya, cacat dari fisiknya. Apakah masih bisa kuliah? Ya bisa. Ya kan? Nggak bisa melihat Ustaz tunanetra, apakah bisa kuliah? Bisa. Dulu ada santri ulil albab ya, kakak kelas kalian, namanya Yusuf ya, orang Purwakarta ya. Yusuf itu kuliah di sini S2 ekonomi syariah, buta ya, tunanetra ya. Kamarnya itu di bawah tangga di situ di lantai 1 di ulil albab ya. Kuliah aktif, nggak pernah absen, nggak pernah ninggalin tugas ya. Padahal kalau S2 itu ada 36 SKS mata pelajarannya ya kan. Itu minimal setiap pelajaran ya ada berapa mata kuliah di situ, 12 kurang lebih. Semuanya harus bikin tugas, makalah, presentasi. Kok bisa dia bisa? Sampai saya tanya Yusuf, Ismail ya namanya, Yusuf Ismail namanya ya. Ismail, kamu kok bisa ngerjain tugas, gimana caranya kan? Saya tanya itu. Ternyata dia punya, ketika ngerjain bikin PowerPoint, bikin makalah, bikin tesis itu, dia itu ngetik sendiri tuh sambil ada satu temennya yang dampingin ngetik. Di Google itu ada, di laptopnya itu ada program untuk tunanetra, bisa ngetik itu. Saya juga baru tahu itu. Ya ngetik aja gitu. Nanti kalau ada yang harus diedit temennya. Jadi temennya mendampingin gitu. Ya. Lulus selesai, IPK-nya itu 3,9 sekian, hampir 4 itu. Saking senengnya Pak Kiai Didin, Prof Didin itu memberi hadiah umroh sama si Ismail. Dan ketika lulus, dia punya pesantren yang juga tunanetra itu di Purwakarta. Santrinya ada 200-an. Bisa bikin pesantren gitu. Nah ketika saya tanya, kamu kalau pulang gimana ceritanya? Kok bawa tas gede, tas gunung gitu? Dia sambil kalau pulang itu membawa buku-buku dari perpus. Dia kalau pulang itu pertama ke sini, dari depan UIK sampai ke Baranang Siang. Baranang Siang nanti dia ke UKI. Berapa kali tuh? 1, 2, ganti kendaraan dari UKI, nanti dia baru ke Purwakarta. Itu masih di kotanya. Terus ke kampungnya. Jadi 4 kali dia. 4 kali naik kendaraan umum. Lah kamu kalau antum tersesat gimana ceritanya? Ustaz, kalau saya tersesat, saya langsung ke ke keramaian ya. Jadi dia itu nyasar ke keramaian, nanti tanya jalan gitu. Jadi nggak punya Google Map, nggak punya apa? Google Map, dalam keadaan buta bisa. Kenapa? Yaitu tadi hatinya hidup, ada motivasi diri. Iya kan? Walaupun dalam keadaan buta. Yang melek tadi, kalau dia males, itu namanya si buta yang asli. Kalau dia males, walaupun melek, tapi dia buta sebenarnya. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Jadi seperti itu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ya kan? Aw adhanun la yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang buta itu sebenarnya bukan buta matanya, yang buta itu hatinya. Kalau orang itu hatinya udah buta, walaupun dia melek, bisa melihat semuanya, pandangannya itu nggak ada manfaatnya, kosong.
Walaupun dia buta matanya, tetapi hatinya bangun, melek. Ya seperti Ismail tadi itu. Bisa kuliah gitu loh. Ngerjain tugas juga beres, nulis tesis juga beres, dan IPK-nya hampir 4, ya tinggal 9, sekian, 9 sekian ya. Nah, itu harus belajar, maksudnya jadilah manusia pembelajar. Ya, jangan malas ya. Ngaji masih malas, masih ngantuk gitu ya. Itu kufur terhadap nikmat mata namanya. Ngaji ngantuk itu kufur nikmat apa? Mata. Dikasih mata nggak dipakai ya, ngantuk. Ya. Ngantuk tidak pada tempatnya ya. Perasaan saya itu selama seumur hidup itu nggak pernah namanya ngantuk ketika kuliah, itu nggak pernah. Ada ceritanya ngaji ngantuk itu. Makanya Ustaz tegas ya. Sampai Ustaz bawa kamera kayak gini nih, kelihatan kalian ini ya. Yang ngantuk siapa Ustaz tahu ya. Jadi oleh karena itu semangat ya, harus semangat mencari apa tadi? Faedah itu. Nah, mencari faedah itu yang baik, tinggalkan yang buruk ya. Khud ma sofa wada' ma kadar ya. Khud, ambillah ma sofa, apa yang bersih. Wada' dan tinggalkan ma kadar, apa yang kotor ya. Wasami itu, dan aku mendengar ya. Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal ya, Syekh al-Imam al-Ajal yang agung ya. Asy-Syaikh itu seorang syekh, guru besar, al-Imam seorang imam ulama ya, al-Ajal yang agung, al-Ustad ya. Fakhruddin, kebanggaan agama ya. Ini gelar semua ini ya. Jadi gelar itu sudah ada sejak dulu. Kalau kampus gelarnya profesor, doktor, magister, nah itu gelar akademik. Dan itu termasuk ya kebiasaan dalam tradisi keilmuan kita. Gelar itu menunjukkan sebuah kompetensi ya, sebuah integritas diri seorang ilmuwan ya. Nah ini Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal al-Ustad Fakhruddin al-Kashani, Imam al-Kashani ya. Ini salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab al-Hanafiyah. Yaqulu, beliau berkata, menceritakan, kanat jariyah Abi Yusuf. Kanat jariyatu Abi Yusuf. Kanat adalah jariyah ya, budak perempuan ya, Abi Yusuf, miliknya Abu Yusuf ya. Amanatan itu diamanahkan, inda Muhammadin, dititipkan ya di sisi Muhammad ya. Faqala laha, maka berkata Muhammad ini, orang yang dititipi oleh Abu Yusuf, laha kepada jariyah tadi, hal tahfadzina, hal apakah tahfadzina kalian menghafal, fi hadzal waqti, pada waktu ini, min Abi Yusuf, dari Abu Yusuf, fil fikhi, dalam masalah fikih, syai'an, sesuatu ya. Jadi jariyah yang biasa membantu di rumahnya Abu Yusuf, suatu ketika dititipkan ya. Abu Yusuf punya urusan. Nah, orang yang dititipi tadi, muridnya Abu Yusuf ya, dititipi, dia bertanya ya, Bu, pernah nggak dengar sesuatu dari Abu Yusuf ya? Qalat, jariyah tadi mengatakan, la, tidak, illa, kecuali annahu, bahwasanya beliau Imam Abu Yusuf, kana, adalah beliau, yukarriru, beliau mengulang-ulang, wa yaqulu, dan berkata. Jadi seingat saya, kata jariyah tadi, Abu Yusuf itu kalau di rumah sering mengulang-ulang ucapan sahmud dauri sakitun, sahmud dauri sakitun. Sahmu, bagian, ad-dauri, yang berputar ya, sakitun itu gugur. Jadi muridnya Abu Yusuf tadi tanya kepada jariyah tadi, Bu, Abu Yusuf itu kalau di rumah apa yang dikerjakan, ibu hafal apa? Oh enggak, saya enggak banyak yang dihafal, cuman
Satu saya ingat itu ya dari bapak itu ya. Sahmud dauri sakitun. Jadi bagian yang berputar itu gugur ya. Bagian yang berputar itu apa? Gugur. Ini dalam ilmu waris ya. Dalam masalah waris mewaris ya. Jadi istilahnya kalau ada kasus ya, sahmud dauri sakitun. Jadi kalau ada kasus bagian yang berputar-putar terus, maka bagian itu jadinya gugur ya. Bagian itu menjadi apa? Gugur. Ya, misalnya ada dua orang ya yang sedang sakit. Misalkan si Zaid sama si Usman ya. Nah, Zaid ini menghibahkan seorang budak kepada si Usman dan diserahkan. Ya. Lantas si Usman menghibahkan sepertiga budak tadi untuk si Zaid dan diserahkan. Jadi udah dikasih, kemudian dikasihkan lagi, kasihkan lagi, dan muter-muter namanya itu. Ya. Nah, karena pada dasarnya tadi si Zaid sama si Usman yang saling serah menyerahkan tadi, hibah menghibahkan, ya. Nah, keduanya tadi pada dasarnya lagi pada sakit ya, sakit keras ya. Sakit keras ketika menjelang ajal. Kalau orang itu sakit keras menghibahkan sesuatu, maka yang dianggap itu cuma sepertiga ya. Yang lolos hanya hibahnya itu sepertiga ya. Jelas ya? Nah, dulu yang namanya budak itu bisa dijual belikan, bisa dihibahkan juga ya. Dulu ya. Nah, berarti kalau nilai budak tadi itu 9, kemudian dihibahkan sepertiganya atau tiganya ya. Ya. Jadi dari 9 tadi itu yang lolos cuma apa? 3. Nah, yang 6 itu kembali kepada yang menghibahkan. Yang selanjutnya itu menjadi harta warisan. Dan tidak lama kemudian keduanya meninggal misalkan ya. Nah, keduanya itu tidak memiliki harta tinggalan kecuali si budak tadi yang itu diwariskan. Budak itu juga bisa diapakan? Diwariskan ya. Nah, disinilah kemudian terjadi yang namanya daur perputaran ya. Karena ketika bagian dari budak itu kembali kepada Zaid ya, maka hartanya Zaid akan bertambah 6 plus sekian ya. Ketika harta Zaid itu bertambah, maka sepertiganya pun bertambah sekian plus sekian ya. Nah, ketika sepertiganya bertambah, maka hibah yang kembali kepadanya juga bertambah. Dan ketika hibah kembali kepadanya bertambah, maka sepertiganya juga bertambah. Begitu terus muter. Itu namanya sahmud daur sakitun ya. Maka caranya tadi cari angka sepertiganya memiliki angka yang sepertiganya memiliki sepertiga. Memang rumit ini kalau dalam ilmu warisan. Yang intinya nanti ya di situ bahwa bagian yang berputar itu gugur. Ini sendiri dulu di kalangan mazhab Hanafiyah sesuatu yang paling rumit dalam masalah ilmu warisan. Nah, muridnya Abu Yusuf tadi dengan mendengar ucapan si budak perempuan jariyah tadi, sahmud dauri sakitun, fahafidha dzalika minha. Lanjut ya. Fahafidha maka hafalah ia dzalika hal itu minha dari jariyah. Wa kanat dan adalah al mas'alatu masalah muskilatan itu rumit ala Muhammadin atas Muhammad muridnya Abu Yusuf tadi. Fartafa'a kemudian hilang iskaluhu kerumitan tadi dalam masalah waris tadi bihadil kalimah dengan satu kalimat ini ya. Fa'alima maka ia tahu anal istifadah bahwasanya istifadah mengambil faedah mungkinatun itu memungkinkan min kulli ahadin dari setiap orang ya.
Jadi sehingga faedah itu bisa diambil dari siapapun. Jadi masalah tadi yang ruwet tadi adalah masalah hukum daur tadi, hukum yang bolak-balik tadi ya. Yang itu menjadi muskilah ya. Menurut muridnya Abu Yusuf tadi itu terurai dengan perkataan si budak perempuan tadi. Jadi belajar dari budak perempuan hari itu. Padahal budak perempuan sendiri dia nggak paham, dia cuma hafal, gitu, paham ya? Jadi di sini maksudnya kita kadang belajar dari orang yang lebih rendah. Budak ini bukan orang merdeka. Kadang kita bisa belajar sesuatu yang bermanfaat darinya kita ambil gitu. Pelajari. Kalian banyak belajar dari yang lebih senior. Dan yang senior pun nggak boleh sombong, nggak mau belajar dari junior. Belajar, saling tukar. Oh temennya kok pinter bahasa Inggris, saya belajarlah bahasa Inggris darinya. Oh temennya kok pinter, dia komputernya hebat, jago dia, ya belajar dari dia. Bikin jaringannya kok bagus, bisa bikin web, belajar gitu. Saling belajar gitu. Dari siapa saja gitu, ya. Jadi belajar sampai dari budak pun bisa ya. Ya. Jelas ya? Jadi jangan tertutup ya, jangan terlalu tertutup jadi orang itu, dan jangan juga terlalu terbuka. Jadi sedang-sedang saja, pertengahan. Makanya dulu Pak Natsir ya, Pak Natsir, Dr. Muhammad Natsir, pendiri NKRI ya, dengan mosi integralnya, beliau punya satu kaidah untuk mahasiswa, untuk pemuda-pemuda pergerakan. Apa kaidahnya? Terbuka tanpa liberal ya, tertutup tanpa jumud. Nah itu kaidah, tulis itu ya. Terbuka tapi jangan liberal. Ya terbuka, kalian pikirnya terbuka, silakan kalian baca buku-buku ya tokoh-tokoh dari luar Islam, silakan baca. Yang bagus ambil, yang jelek jangan ya. Terbuka kalian ya, tapi jangan liberal, jangan kagetan gitu. Ini banyak juga anak-anak pesantren 9 tahun di pesantren kemudian kuliah kaget pemikiran jadinya liberal. Hanya ini kasus itu ya. Nah kalian itu jadi mahasiswa itu terbuka pikirannya tapi jangan liberal, jangan terlalu bebas, jangan tertutup tapi jangan jumud, jangan terlalu membonsai diri. Tahu kan bonsai itu, tahu pohon bonsai yang harusnya dia besar, karena di bonsai jadi kecil terus. Wah itu bukan apa, jadi nutup diri. Itu bukan NO. Kalau bukan NO saya nggak mau berteman. Ini kacau itu. Itu bukan Muhammadiyah. Kalau bukan Muhammadiyah saya nggak berteman. Itu bukan Salafi. Kalau nggak Salafi saya nggak mau. Itu apaan itu ya? Itu kebodohan ya. Membonsai diri, menutup diri ya, sehingga apa ya, terlalu tertutup gitu ya. Jadi dia itu nggak mau berteman, nggak mau bergaul kalau bukan sesama ormasnya misalkan ya, atau sesama organisasinya. Oh itu anak HMI saya nggak, itu anak PMI, oh itu anak kami, oh itu anak IMM, oh itu anak Wahdah misalkan ya. Jadi kita nggak boleh fanatik seperti itu ya, terlalu membonsai diri ya. Tertutup tapi jangan terlalu apa, jumud. Tertutup iya, dalam arti selektif tadi ya, menyeleksi yang baik. Terbuka iya, dalam arti jangan sampai terlalu bebas juga. Nah ini yang disebut dengan wasatiyah. Disebut apa? Wasatiyah, pertengahan ya. Jadi wasatiyah ini harus kalian ambil selama mencari ilmu ya, apalagi kalau dalam jenjang kuliah ini informasi begitu terbuka ya, silahkan diakses informasi itu, tapi jangan kebawa arus, seleksi, khud ma sofa wada' ma kadar ya, dan jangan terlalu menutup diri ya, tertutup gitu. Orang tertutup itu kalau kadang punya masalah akhirnya stres sendiri juga ya. Orang terbuka juga sama, terlalu terbuka akhirnya kebablasan ya. Maka caranya pertengahan tadi. Kaidahnya adalah khud ma sofa wada' ma kadar ya.
ambil yang baik, silakan terbuka, ambil yang baik. Wada' makadar, dan tinggalkan yang buruk. Tertutup tapi jangan jumut tadi ya. Jelas ya? Dikit lagi ya. Walihada qala Abu Yusuf. Nah demikian ini berkata Abu Yusuf, khina qila lahu, ketika dikatakan lahu kepadanya, bima adrokta al ilma, bima dengan apa adrokta engkau mendapati al ilma ilmu. Jadi dengan ini Abu Yusuf itu ditanya, dengan apa engkau mencari ilmu ya. Jadi rahasianya apa? Wahai Abu Yusuf kok sukses ya jadi ulama besar, sukses mencari ilmunya. Maka beliau jawab, mastangkaftu minal istifadah. Mastangkafu ma tidaklah istangkaftu, aku tidak menghalangi diri ya, minal istifadah, dari mencari faedah. Jadi haus terhadap ilmu ya, haus daripada ilmu ya, itu rahasianya. Wa ma bakhiltu, dan aku tidak bakhil, tidak pelit, minal ifadah, dari memberi faedah. Jadi belajar dan mengajar ya. Belajar tadi mengambil faedah seluas-luasnya kemudian diajarkan. Nah itu rahasianya ya. Kalau hanya kalian belajar saja, kuliah saja, nggak pernah ngajar, nggak pernah mengabdi di masyarakat, hilang itu ilmu, nggak kepake. Jadinya pemulung ya. Banyak itu, ada di Blora itu ada seorang dokter dari Uni Soviet dulu, di zaman PKI dulu ya, yang viral itu ya di TV, di YouTube ya. Nggak diamalkan ilmunya, jadinya pemulung gitu ya. Iya memang kalau ilmu nggak diamalkan, walaupun dia dokter, ya jadinya pemulung ya. Nggak manfaat ilmunya ya. Jelas ya. Tapi kalau kalian ilmunya sedikit diamalkan, dipakai, itu berkembang ya, berkembang ya. Makanya kata Abu Yusuf, rahasia aku sukses mencari ilmu itu karena aku nggak menghalangi diri mencari faedah, dan aku tidak bakhil memberi faedah. Jadi kalau ada orang tanya dijawab, ada orang butuh belajar diajari ya. Jelas ya? Dikit lagi ya. Wakila libni Abbas, dan dikatakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bima adrokta al ilma, bima dengan apa adrokta engkau mendapati al ilma ilmu. Ibnu Abbas ini jadi bahrul ulum ya, jadi lautan ilmu ya, ahli tafsir. Itu rahasianya apa? Ketika beliau ditanya, qala, beliau menjawab bilisanin saulin, dengan lisan saulin yang banyak bertanya, wa qalbin, dan hati akulin yang banyak berfikir. Jadi lisannya dipakai untuk banyak bertanya ketika tidak tahu ya, hatinya dipakai untuk berfikir. Jadi berputar itu ilmu ya, dengan banyak bertanya, tidak malu ya. Orang malu itu nggak bisa dapat ilmu, malu ya. Malu itu kalau dalam kebaikan jangan pernah malu ya, banyak bertanya. Malu itu kalau maksiat, tapi kalau kebaikan jangan malu ya. Banyak bertanya dan hatinya banyak berfikir ya. Wa innama summiya, wa innama, dan sesungguhnya summiya disebut talibul ilmi, pencari ilmu ya, disebut ma takulu, ma apa takulu yang engkau ucapkan ya. Jadi ini konsep dulu ya, kalau dia ciri seorang mahasiswa, ciri seorang ilmuwan, itu dia punya pendapat ya, punya gagasan. Apa yang kamu bicarakan? Apa gagasanmu? Ya.
Jadi mahasiswa itu harus punya gagasan. Jangan pasif ya, aktif gitu. Ya. Likasrati ma yakulun, likasrati karena banyaknya ma apa saja yakuluna yang mereka ucapkan fi zamanil awali di zaman dahulu ya. Ma taqulu fi hadhil mas'alah. Ma apa taqul yang kamu ucapkan, apa pendapatmu fi hadhil mas'alah dalam masalah ini. Jadi ini saking membudayanya di zaman dulu ya, kalau ada masalah ini apa jawabannya. Jadi banyak berdiskusi gitu ya, banyak berdiskusi. Jadi budaya ilmu itu hidup di kampus ini kalau kalian di pojok-pojok diskusi di sana ya, di pojok diskusi ya, di pojok sana sedang ngerjain tugas, di pojok sini ada halakoh, di atas sana itu di lantai 5 kalian kosong mau semedi di sana ya, belajar di atas tuh itu longgar di sana ya. Kalian nginep 24 jam juga boleh di atas, hafal Quran, baca ya, tapi jangan cari wangsit, nanti kesetanan malah ya. Jadi banyak berpikir, membaca, belajar, diskusi. Ini masjid lantai 5 ini ya, kalian pakai untuk diskusi, ada perpustakaan di belakang ya kan, pojok-pojok bisa untuk menghafal, bisa dialog sampai debat, silakan di situ dipakai. Jangan dipakai tidur wae ya. Mahasiswa kalau tiduran, karpet bagus, nggak dilarang. Cuman kalau tidur terus kapan mikirnya gitu ya. Dimanfaatin. Ini wifi juga gratis semua kan, kalian coba ya. Jadi belajar terbuka sekali itu. Pakailah itu fasilitas ya. Manfaatkan itu ya. Jadi manfaatkan sehingga kalian punya gagasan. Punya apa tadi? Gagasan ya. Jangan bermental buruh ya. Mahasiswa itu harus gimana ya? Jangan jadi buruh terus ya. Gimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Gimana bisa nolong orang lain? Gimana bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Jangan jadi sampah ya. Jadilah sesuatu walaupun hanya itu segelas air tapi bisa menghilangkan dahaga orang lain gitu. Ya, sekecil apapun manfaat itu bermanfaat. Iya kan? Jangan jadi sampah. Sampah itu sedikit pun kalau dia nyampah itu merusak pemandangan ya. Jadi beban masyarakat ya. Oleh karena itu jadilah kalian berlian ya, dimanapun berada kalian itu mendatangkan cahaya manfaat, berkilau ya. Jangan yang berkilau wajahnya saja, glowing saja, hatinya enggak glowing ya. Glowingkan diri kalian, pikiran kalian supaya cerah gitu melihat alam, melihat keadaan, solutif, bisa memberikan solusi, responsif, cepat respon gitu ya. Jadi santri itu harus responsif, cepat tanggap, jangan kelelet ya, males jangan ya. Apa anak sekarang itu namanya malas gerak ya, banyak gerak gitu. Jangan banyak nganggur ya. Banyak gerak biar sehat juga ya. Olahraga di sana juga ada lapangan sepak bola sana ya, atau main basket sana ya, atau bela diri kalau lagi jenuh misalkan. Jadi jangan tidur dalam kejenuhan ya, jangan duduk dalam kejenuhan. Jenuh itu kan karena nggak gerak ya. Kalau orang gerak nggak akan jenuh gitu, karena kebawa pikiran tadi itu, pikiran kosong. Inilah pentingnya istifadah supaya kosong ya, kosong dari hal yang nggak manfaat ya, dan mengisi waktu, kesempatan, keadaan dengan sesuatu yang apa? Bermanfaat. Jadi jadilah manusia pembelajar, belajar, nggak bisa belajar, terus belajar. Gimana bisa caranya gitu? Jangan nyerah duluan. Jangan mengatakan sulit. Sulit itu perspektif kalian ya, pikiran kalian sendiri. Jangan merasa berat. Berat itu pikiran kalian, bukan badan kalian. Santri yang berbobot itu ya berbobot pikirannya, bukan badannya ya. Berbobot pikirannya ya. Jadi mulai dirubah mindsetnya, paradigma berpikirnya supaya tetap semangat gitu ya. Tetap apa? Semangat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikasih tanda ya, dikasih tanda halaman berapa, hari apa, tanggal ini. Nanti kalau pas mulai pengajian, set dibuka, udah tahu, nggak nyari-nyari lagi ya. Wallahu